Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Iksan Rumasandi, NIM 170503200, ingin menjelaskan mengenai konsep biaya. Lalu, yang pertama ada pengertian biaya. Cost adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Sementara biaya atau expense adalah cost barang atau jasa yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan adalah nilai barang yang dijual atau jasa yang diberikan. Kemudian klasifikasi biaya. Pada dasarnya, biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan 4. Yang pertama, ketertelusuran biaya. Yang kedua, perilaku biaya. Yang ketiga, fungsi pokok perusahaan. Yang keempat, elemen biaya produksi. Baik, yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan ketertelusuran. Itu digolongkan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusur sampai kepada produk secara langsung. Contohnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung ditelusur ke produk. Contohnya adalah gaji mandor. Yang kedua, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Itu digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan dengan tingkat aktivitas. Contohnya, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran tertentu. Contohnya, biaya sewa peralatan pabrik. Yang ketiga, biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan biaya tetap. Contohnya adalah biaya listrik. Lalu yang ketiga, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Itu ada tiga. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya untuk membuat lahan menjadi produk jadi, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran, meliputi berbagai biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa. Contohnya, biaya iklan. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum. Biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan. Contohnya, biaya gaji pegawai administrasi. Yang terakhir, ada klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya produksi. Itu ada tiga juga. Yang pertama, biaya bahan baku. Adalah nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi untuk diubah menjadi produk jadi. Contohnya, biaya bahan baku adalah kertas dan tinta dalam pembuatan buku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Adalah besarnya gaji dan upah tenaga kerja yang terlibat langsung untuk mengerjakan produk. Contohnya, buruh. Kemudian yang ketiga, biaya overhead pabrik. Semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contohnya, depresiasi peralatan pabrik. Selanjutnya, pembebanan biaya. Ada tiga konsep untuk menentukan pembebanan biaya. Yang pertama, biaya. Yang kedua, objek biaya. Yang ketiga, metode pembebanan biaya. Yang pertama, biaya adalah kos barang atau jasa yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Yang kedua, objek biaya adalah unsur berupa apapun yang kepadanya dibebankan biaya. Yang ketiga, metode pembebanan biaya adalah penentuan biaya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Ada tiga metode pembebanan biaya. Yang pertama, penelusuran langsung. Yang kedua, penelusuran pemicu. Yang ketiga, alokasi. Lalu, akurasi pembebanan biaya. Pembebanan biaya secara akurat ke objek biaya sangatlah penting. Akurasi adalah sesuatu konsep relatif. Pembebanan biaya yang masuk akal dan logis, bukan pembebanan biaya yang benar. Apa sih tujuan akurasi pembebanan biaya? Tujuannya adalah mengukur dan membebankan sebaik mungkin biaya sumber daya yang dikonsumsi suatu objek biaya. Kemudian penentuan pemicu biaya. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pemicu biaya. Pemicu biaya adalah faktor yang menentukan besar atau kecilnya permintaan biaya oleh aktivitas. Penentuan pemicu biaya ada 4 tahap. Yang pertama, analisis aktivitas. 3 tahap dalam analisis aktivitas yaitu wawancara, inventarisasi aktivitas, dan pengecekan ulang. Yang kedua, analisis biaya. Bertujuan untuk menentukan jumlah biaya yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Yang ketiga, inventarisasi pemicu biaya. Yang keempat, pemilihan pemicu biaya. Karakteristik pemicu biaya yang baik yaitu dapat diukur, dapat dikendalikan, sederhana, berhubungan dengan objek biaya, dan dapat diterima. Selanjutnya, biaya barang dan jasa. Ada dua jenis produk dalam perusahaan. Yang pertama, produk berwujud. Yang kedua, produk tidak berwujud. Produk berwujud yaitu barang yang diproduksi dengan mengonversi bahan melalui penggunaan tenaga kerja dan berbagai sumber daya lain.
atau sering kita sebut produk berwujud disebut barang. Produk tidak berwujud yaitu jasa yang diproduksi dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lain, atau produk tidak berwujud kita sebut jasa. Kemudian ada fitur jasa. Produk, barang, dan jasa memiliki fitur yang berbeda. Adapun produk jasa memiliki 4 fitur. Yang pertama, kewujudan. Jasanya tidak dapat disimpan. Yang kedua, daya tahan. Biasanya manfaat jasanya cepat hilang. Yang ketiga, keterpisahan, yaitu pelanggan biasanya terlibat dalam produksi. Yang terakhir ada heterogenitas, memiliki variasi jasa yang banyak. Lalu ada biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Ada 3 definisi biaya produk, yang mana setiap definisi memiliki tujuan manajerial yang berbeda. Yang pertama, biaya produk rantai nilai. Tujuannya adalah penentuan harga jual produk, keputusan bauran produk, dan analisis laba strategis. Yang kedua, biaya produk operasional. Tujuannya pembuatan keputusan desain produk dan analisis profitabilitas taktis. Yang ketiga, biaya produk tradisional. Tujuannya adalah untuk pelaporan keuangan eksternal. Selanjutnya, kita masuk ke biaya dalam pembuatan keputusan. Itu ada 4. Yang pertama, biaya relevan. Adalah biaya masa depan yang berbeda antara satu alternatif dan alternatif lainnya. Memiliki 2 kriteria, biaya masa depan dan biaya berbeda antar alternatif. Yang kedua, biaya diferensial, merupakan biaya yang berbeda antar alternatif keputusan. Yang ketiga, biaya kesempatan, adalah manfaat yang dikorbankan saat suatu alternatif keputusan dipilih dan mengabaikan alternatif lain. Yang terakhir, ada biaya terbenam, adalah biaya yang sudah terjadi dan keputusan masa depan tidak dapat lagi mengubah biaya tersebut. Kemudian ada sistem akuntansi manajemen konvensional. Sistem akuntansi manajemen konvensional adalah sistem akuntansi manajemen yang memfokuskan perhatian pada pengukuran output aktivitas berdasarkan volume produksi. Ada 5 ciri khas sistem akuntansi manajemen konvensional. Yang pertama, menggunakan pemicu berbasis unit. Yang kedua, banyak menggunakan alokasi dalam pembebanan biaya. Yang ketiga, penentuan biaya produk terlalu sempit dan kaku. Yang keempat, fokus pada manajemen biaya, bukan aktivitas. Yang kelima, sedikit menggunakan informasi aktivitas. Selanjutnya kita masuk ke sistem akuntansi manajemen kontemporer. Tujuan utama sistem akuntansi manajemen kontemporer yaitu untuk memperbaiki kualitas, konten, relevasi, dan ketepatan waktu informasi biaya. Ada 5 ciri khas utama sistem akuntansi manajemen kontemporer. Yang pertama, menggunakan pemicu berbasis unit dan non-unit. Yang kedua, menggunakan banyak penelusuran dan pembebanan biaya. Yang ketiga, penentuan biaya produk fleksibel. Yang keempat, fokus pada manajemen aktivitas. Yang kelima, menggunakan informasi aktivitas secara terperinci. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan. Saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.